624. Tubuh Eira gemetar saat dia memarahi Denny. Aku dan ibuku membantumu karena kebaikan. Kenapa kamu ingin menyerang kami? Saat dia mengatakan itu, Eira melihat ke dalam kuil yang rusak, dan tidak ada gadis kecil di dalamnya sama sekali. Pada saat itu, Eira benar-benar mengerti bahwa ibunya dan dia ditipu. Denny tersenyum dingin dengan wajah jahatnya. Semua orang bersalah. Bersikaplah seperti itu karena kamu ada di tanganku sekarang. Jarum darah es. Tubuh Aurora gemetar, dia bisa merasakan seluruh tubuhnya mulai mati rasa, dan hawa dingin menyerangnya. Aurora menggigit bibirnya dan bertanya kepada Denny, kamu dari Sekte Tucker, bukan? Kultus Tucker adalah keluarga pembudidaya di alam semesta dunia dan memiliki sejarah berusia 1000 tahun. Mereka mengkhususkan diri dalam menggunakan senjata rahasia, dan senjata mereka yang paling terkenal adalah jarum darah es. Jika Anda tertusuk olehnya, seluruh tubuh Anda akan mati rasa, dan Anda tidak akan memiliki kekuatan sama sekali. Aurora telah menjadi Master Sekte Emei selama bertahun-tahun, dan dia tahu semua sekte utama di alam semesta dunia. Dia bisa dengan mudah menebak bahkan jika dia tidak bisa melihat jarum darah es di tubuhnya. Denny tercengang, dan dia tidak bisa menahan napas dingin sambil mengangguk, terkesan. Betul sekali. Saya dari Kultus Tucker. Nama asli saya adalah Denny Tucker. Kemudian, dia tersenyum. Tolong jangan menatapku seperti itu, Master Sekte Hansen. Aku hanya mengikuti perintah untuk menipumu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Setelah dia mengatakan itu, Denny mengangkat kepalanya dan bersiul ke udara. Pada saat itu, suara langkah kaki terdengar, diikuti oleh selusin bayangan yang berjalan cepat. Mereka sangat senang melihat Aurora dan Eira. Haha, kamu menangkap mereka. Kamu hebat. Ini layak untuk berpura-pura menjadi pengemis. Saat mereka berbicara, seorang pria paruh baya perlahan berjalan mendekat dan mengejek Aurora. Sekte Master Hansen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih semenarik sebelumnya. Ketika dia mengatakan itu, pria paruh baya itu sedang memeriksa Aurora tanpa mengedipkan matanya. Ini adalah Master Kultus Tucker, Watson Tucker. Tatapan Watson membuat Aurora merasa tidak nyaman. Wajahnya tidak menunjukkan emosi saat dia berkata dengan dingin, Watson Tucker. Saya tidak punya urusan dengan sekte Anda. Mengapa Anda ingin menipu dan menyakiti saya? Situasinya jelas. Denny berpura-pura menjadi pengemis dan memancingnya ke dalam perangkap di bawah perintah Watson. Namun, dia tidak punya masalah dengan Kultus Tucker, jadi mengapa mereka repot-repot menangkapnya? Pada saat itu, Aurora bingung. Mengapa? Watson tersenyum lembut dan menatapnya dengan jijik di matanya. Aurora, beraninya kamu berbicara. Sebelumnya, ketika Anda masih menjadi Master Sekte Emei, Anda sedang mengandung anak Daryl, dan Anda menikahi Tuan Daun Merah untuk melindungi reputasi Anda. Kemudian di acara Millennium Sekte Emei, kebohonganmu terungkap, dan kamu membawa anakmu dan meninggalkan Tuan Daun Merah. Tindakan egoismu seperti itu tidak hanya salah terhadap Tuan Daun Merah. Itu juga bertentangan dengan moral masyarakat. Saya menangkap Anda untuk membawa keadilan kepada masyarakat, bukankah itu sesuatu yang benar? Kata-katanya sangat berat sehingga tidak ada yang berani membalas. Moral masyarakat. Aurora tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak perlu banyak bicara omong kosong. Tidak peduli apa, itu adalah masalah pribadi saya. Kamu tidak berhak ikut campur. Saat dia mengatakan itu, mata Aurora tampak dingin. Watson, kultusmu hanyalah keluarga pembudidaya kelas rendah. Anda tahu apa konsekuensinya jika Anda mengacaukan saya. Mari kita pergi segera, dan aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Aku akan menghancurkan seluruh kultusmu tanpa meninggalkan apapun. Bab 1625. Meneguk. Merasakan tatapan dingin Aurora, jantung Watson berdegup kencang. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk besar air liur saat dia merasa gugup. Aurora benar. Kultus Tucker bukan apa-apa di komunitas dunia semesta. Dia meminta masalah untuk membuat marah orang-orang seperti Aurora. Namun,
Saat memikirkan dukungan yang dimilikinya, Watson menjadi arogan lagi. Pada saat itu, Aurora sudah merasa kesal saat dia bergegas. Bawa penawarnya sekarang. Haha. Saat dia berbicara, suara tawa terdengar dari luar kuil yang rusak. Selanjutnya, beberapa sosok ramping mengenakan gaun putih panjang berjalan perlahan, tampak anggun. Mereka adalah murid Sekte Emei. Memimpin mereka adalah seseorang yang mengenakan gaun hitam panjang, terlihat dingin dengan senyum yang menarik tetapi licik. Itu Megan Castello. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Sosok berpakaian rapi mengikuti di belakang Megan. Itu Ken Ho. Ken mengenakan setelan jas dan tampak pintar. Namun, dia tampak berusaha membuat Megan terkesan. Sejak Megan menjadi Master Sekte Emei dan posisinya di masyarakat terus berkembang, Ken semakin tertarik padanya. Dia akan selalu berusaha berada di sisi Megan dan berusaha mati-matian untuk membuatnya terkesan. Megan, ini kamu. Tubuh Aurora merinding saat melihat Megan. Dia langsung mengerti. Kau yang mengatur semua ini. Dia tahu bahwa Watson tidak akan berani. Itu adalah Sekte Emei yang mendukung mereka. Eira terkejut dan marah saat dia memelototi Megan. Megan, kenapa kamu melakukan ini? Megan tersenyum dingin tapi tidak berbicara. Sejak dia menjadi Master Aliansi, Megan telah mengirim Sekte Wudang dan Sekte Shaolin ke alam semesta dunia untuk melenyapkan kekuatan dan pengaruh Daril. Dia hanya menjaga Sekte Taker di sisinya. Dia melakukan itu untuk tinggal dan terus mencari berita di penjara kota kerajaan. Keluarga dan teman Daril semuanya dipenjara di sana, dan mengingat dia adalah orang yang menghargai hubungannya, dia pasti akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Megan sangat ingin menangkapnya. Dia bahkan memimpikannya. Namun, Megan tidak berhasil melihat Daril, tetapi dia mendengar bahwa Aurora dan putrinya berada di Royal City. Seolah-olah mangsanya telah masuk ke sarangnya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Megan masih sangat membenci Aurora, bahkan sampai sekarang. Beberapa tahun yang lalu, Aurora adalah Master Sekte Megan yang paling dihormati. Namun, Aurora punya anak dengan Daril. Dia hanya memiliki perasaan benci pada Aurora. Meskipun dia telah memaksa Aurora untuk kehilangan posisinya sebagai Master Sekte Emei, Megan masih menyimpan kebenciannya. Itulah sebabnya ketika dia mendengar Aurora berhasil ditangkap, dia sangat gembira. Pada saat itu, suasana di kuil yang rusak itu sangat menyedihkan dan menegangkan. Megan, aku bertanya padamu, mengapa kamu ingin menjebakku? Aurora meremas alisnya dan bertanya dengan dingin. Konyol. Saat dia berbicara, Watson berjalan mendekat dan memarahi Aurora, beraninya kau memanggil aliansi Master Castello dengan namanya. Ketika dia mengatakan itu, Watson mengamati reaksi wajah Megan dengan cermat, seperti pelayan kelas bawah. Sebelumnya, Megan telah menggunakan pil hari kegelapan untuk menaklukkan semua sekte besar di alam semesta dunia. Setelah sekte-sekte besar ditaklukkan, sekte-sekte yang lebih kecil juga menyerah kepada Megan. Semua orang tahu bahwa dia adalah Master Aliansi, dan mereka pasti akan mendapat manfaat dari mengikutinya. Kultus Taker adalah salah satu kultus yang menyerah kepada Megan. Selama 100 tahun terakhir, Kultus Taker memiliki murid yang terbatas dan tidak pernah mendapatkan posisi yang baik. Sebagai Master Sekte, Watson sudah lama ingin mengangkat posisi kultus. Namun, kemampuan Kultus Taker terlalu lemah, sehingga semua sekte lain memandang rendah mereka. Setelah mereka menyerah kepada Megan, Watson percaya bahwa Kultus Taker akan menjadi kuat lagi tidak lama kemudian. Karena itu, Watson mencoba yang terbaik untuk membuat Megan terkesan. Bab 1626. Saat itu, tubuh Aurora menggigil. Dia shock. Aliansi Master Castello. Megan telah menjadi Master Aliansi. Eira juga tercengang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Megan perlahan berjalan ke depan dan menatap Aurora dari dekat sambil menggodanya. Aurora. Tidak pernah mengharapkan itu, kan? Murid yang tidak Anda hargai sekarang memegang posisi yang begitu tinggi. Betul sekali. Saya sekarang adalah Master Aliansi untuk alam semesta dunia. Saat dia mengatakan itu, Megan merasa bangga.
Saat kau menjadi Master Sekte, Mei hanya setingkat dengan Wudang dan Sekte Shaolin. Tapi sekarang, di tangan saya, reputasinya lebih baik dari sebelumnya. Jadi, itu hal yang baik aku memaksamu keluar dari sekte. Tidakkah menurutmu begitu? Mendesah. Ketika dia mendengar itu, Aurora menghela nafas lega. Tidak ada emosi di wajahnya saat dia berkata dengan tenang, aku bukan anggota sekte Mei lagi. Itu tidak ada hubungannya denganku terlepas dari apakah sekte Mei berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Mari kita pergi sekarang. Kami berada di jalur yang terpisah dan tidak saling mengganggu. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel meskipun Aurora terkejut bahwa Megan menjadi Master Aliansi, itu hanya sementara. Setelah berkeliling selama beberapa tahun terakhir, Aurora mulai mengambil semuanya dengan tenang. Dia tidak akan mengerutkan alisnya bahkan jika langit akan runtuh. Megan tersenyum dingin. Biarkan kamu pergi. Apakah menurut Anda itu mungkin? Megan memelototi Eira dan menyeringai. Bajingan ini adalah anak Daryl dan anakmu. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda semua pergi begitu mudah? Saya akan menggunakan Eira untuk memancing Daryl muncul. Aku akan menangkap Daryl dan menyiksa kalian berdua sampai kalian berharap bisa mati. Saat dia mengatakan itu, Megan menyeringai dan tidak bisa mengendalikan dendam di hatinya. Daryl dan saya adalah pasangan yang sempurna, tetapi dia tidak menginginkan saya dan memiliki anak dengan Aurora ini. Hal yang paling menjijikkan adalah aku sangat menghormati Aurora, dan dia mencuri laki-lakiku. Dia tidak akan pernah bisa menerima itu. Aurora berkata dengan jelas kata demi kata, Megan, aku memberitahumu dengan jelas sekarang. Eira hanya kecelakaan. Daryl dan aku tidak menjalin hubungan. Anda membuat kesalahan besar jika Anda ingin menggunakan kami melawan Daryl. Aurora benar. Dia sangat membenci Daryl atas kejadian sebelumnya. Secara alami, dia tidak akan terganggu oleh hidup dan mati Daryl, dan dia tidak ingin memiliki hubungan dengan pria itu. Tentu saja, Megan sama sekali tidak mempercayainya. Dia tertawa dan mengejek Aurora, kamu sudah punya anak, dan kamu bilang kamu tidak punya hubungan dengannya. Siapa yang kamu coba bohongi? Saat dia berbicara, murid-murid Tucker di sekitarnya dan murid-murid Sekte Mei tidak bisa menahan tawa. Mereka punya anak tapi tidak punya hubungan. Sangat menarik. Betapa tidak terduga. Dewi Ice Lady yang terkenal bisa mengatakan hal seperti itu. Dia punya anak dengan Daryl dan kemudian tidak mengakui hubungannya. Betul sekali. Kami semua tertipu oleh penampilannya. Dia, pada kenyataannya, seorang wanita yang longgar. Watson dan yang lainnya mulai mengkritik Aurora dan menjadi bersemangat. Mereka semua bisa melihat betapa Megan membenci Aurora. Untuk membuat Megan terkesan, mereka dengan sengaja mengkritik dan mempermalukan Aurora, dan kata-kata mereka menjadi lebih buruk. Mereka tidak khawatir Aurora membalas dendam karena mereka mendapat dukungan Megan. Satu-satunya orang yang tetap diam adalah Ken. Matanya terus menatap Aurora dengan seksama. Ken sangat tertarik pada Aurora begitu dia melihatnya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Dia tidak pernah berharap Aurora masih begitu seksi setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun, terutama ketenangannya yang tenang. Dia masih tetap tenang meski ditangkap. Dia benar-benar seorang dewi dari surga dan terlalu menarik. Aurora sangat marah, dan tubuhnya gemetar ketika dia mendengar komentar memalukan semua orang. Dia menatap Megan lekat-lekat dan berteriak, Megan, lepaskan kami sekarang, atau kau akan menyesal. Bab 1627. Kata-kata Aurora masih dingin, dan matanya dipenuhi dengan aura pembunuh. Saya dulu sangat peduli pada Megan dan bahkan berpikir untuk memberikan posisi Master Sekte kepadanya. Namun, dia sekarang memimpin sekelompok orang untuk mempermalukan saya. Ini benar-benar sekte pengganggu. Megan memarahinya dan langsung berjalan mendekat, diam. Tanpa diduga, dia menamparkan wajah Aurora. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel tamparan. Megan menggunakan seluruh energinya untuk menamparkan. Aurora jatuh beberapa langkah ke belakang, dan tanda telapak tangan yang dalam muncul di wajahnya yang sangat cantik. Megan tersenyum dingin. Dia adalah Master Aliansi, dan posisinya adalah yang tertinggi.
Aurora meminta masalah ketika dia berbicara dengan Meghan seperti itu. Melihat itu, Watson dan yang lainnya tidak bisa menahan napas dingin. Dia semakin mengagumi Meghan. Dia bahkan berani menamparkan Dewi Wanita Es. Tidak heran dia adalah Master Aliansi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Aurora menatap Meghan dengan saksama tetapi tidak berbicara sepatah kata pun. Pengkhianat. Apa pengkhianat? Tidak peduli apa, aku tetap tuannya. Dia tidak hanya memasang jebakan untukku, tapi sekarang dia memukulku. Dia pengkhianat. Beraninya kau menatapku. Meghan memiliki sedikit senyum penuh dendam. Ketika kamu menjadi Master Sekte MEI, kamu tidak menjaga kemurnianmu dan memiliki hubungan dengan Daryl. Anda bahkan memiliki anak dengan dia. Apakah kamu tidak pantas ditampar? Aku memberimu pelajaran atas nama leluhur Sekte MEI. Saat dia berbicara, Meghan mengangkat tangannya lagi. Pada saat itu, Ken berjalan cepat dan tersenyum pada Meghan. Meghan, itu sudah cukup. Tidak peduli apa, dia tetap tuanmu. Bagaimana Anda bisa memukulnya? Tenang. Ken memelototi Aurora, merasa kasihan padanya. Akan sangat mengerikan jika wajah Dewi Ice Lady hancur karena itu. Suara Meghan dingin tapi tegas. Mundur sekarang. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya untuk memanggil saya Aliansi Master. Kamu tidak boleh memanggilku Meghan. Di masa lalu, hubungan Meghan dengan Ken tidak pernah begitu berkomitmen, tetapi masih emosional. Namun, sejak Meghan menjadi Master Sekte MEI dan mengolah kitab suci abadi, sikapnya berubah total. Dia menjadi kejam dan tidak berperasaan. Meghan tidak pernah ingin melihat Ken. Dia akan meminta untuk membatalkan pertunangan mereka jika bukan karena reputasinya. Ya, Master Aliansi Castello. Ken tersenyum dan mengangguk saat dia dengan cepat bergerak untuk berdiri ke samping. Meghan selalu kuat, itu bahkan lebih buruk sekarang. Karena itu, Ken tidak berani bertingkah buruk di depannya. Meghan memelototi Aurora dan berkata, kamu Beatrice. Kau bilang kau tidak punya hubungan dengan Daryl. Apakah Anda tidak terburu-buru ke sini saat Anda mendengar bahwa teman-temannya ditangkap di penjara? Sekte MEI dipermalukan memiliki murid sepertimu. Eira, yang berdiri di samping, tidak bisa menahannya lagi. Dia berteriak, kamu benar-benar Beatrice. Kamu cemburu. Kamu tahu ibuku bersama Daryl, dan kamu cemburu. Anda hanya mencari alasan. Kamu adalah wanita yang mengerikan. Saat dia mengatakan itu, wajah Eira memerah karena marah. Meghan terlalu berlebihan. Bahkan jika ibu salah, dia tetap tuannya. Sekarang dia keluar dari rel dan tidak hanya menangkap ibu dan aku, tetapi dia juga memukulnya. Sangat mengerikan. Tamparan. Wajah Meghan berubah saat dia melangkah maju, mengangkat tangannya yang anggun, dan menamparkan wajah Eira. Anda bajingan. Apa yang memberi Anda hak untuk berbicara dengan saya? Anda ingin mati, kata Meghan dingin. Wajahnya terlihat kejam tanpa ekspresi apapun. Bab 1628. Saat itu, Meghan merasa ingin membunuh. Orang harus tahu bahwa dia adalah Master Aliansi, jadi bagaimana dia bisa dimarahi oleh seorang gadis kecil di depan semua pengikutnya? Bagaimana dia bisa mempertahankan reputasinya? Pada saat itu, suasananya mencekik. Ken, Watson, dan yang lainnya bahkan tidak berani menarik napas. Beberapa detik kemudian, Meghan tertawa dan berkata, kunci ibu dan anak tercela ini dan awasi mereka. Pada saat itu, dia tampak murah hati ketika dia memaafkan Aurora dan Eira, tetapi dia sangat marah di dalam hatinya. Sejujurnya, Meghan ingin segera membunuh Aurora dan Eira. Namun, Aurora masih menjadi Master Sekte sebelumnya. Orang-orang akan bergosip tentang dia jika dia benar-benar membunuh mereka. Itu mungkin meninggalkannya dengan reputasi buruk. Meghan memikirkannya dan memutuskan untuk mengunci mereka berdua sambil menunggu kabar tentang Daryl. Tidak akan terlambat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan saat itu. Saat dia memikirkan itu, Meghan menatap langit malam sambil tersenyum. Daryl, wanitamu, dan anak perempuanmu ada di tanganku sekarang. Anda akan hancur. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Ken berjalan mendekat dan tersenyum sambil berkata dengan hati-hati, Meghan.
Aliansi Master Castello. Biarkan saya menjaga ibu dan anak sejak saya bebas. Baiklah. Jawab Meghan dengan tenang dan melambaikan tangannya tanda setuju. Jangan khawatir, Master Aliansi Castello. Aku akan menjaga mereka dengan hati-hati. Tidak akan ada masalah. Ken mengangguk, merasa sangat senang. Selanjutnya, Ken mengikat Aurora dan putrinya dan membawa mereka pergi. Saat mereka berjalan keluar dari kuil yang rusak, Ken memeriksa Aurora dan sangat bersemangat. Dia tidak bisa berhenti menelan air liurnya. Dewi wanita es yang terkenal telah mendarat di tanganku. Tuhan sangat baik padaku. Sejujurnya, sejak Meghan menjadi Master Sekte MAI, Ken merasa bahwa hubungannya dengan Meghan menjadi semakin jauh. Meskipun Ken tetap berada di sisi Meghan selama ini, tinggal bersamanya, merawatnya tanpa syarat, dalam hati Ken, dia merasa sangat diabaikan. Dia belum pernah memegang tangan Meghan sebelumnya, apalagi dekat dengannya. Tunangannya ada di sampingnya, tetapi dia hanya bisa menatapnya dan tidak menyentuhnya. Siapa yang bisa menangani itu? Saat Ken melihat Aurora yang kini sedang diikat, hatinya menjadi gelisah. Aurora sangat berbeda dibandingkan dengan Meghan. Tak hanya itu, putri Aurora, Eira, sangat cantik meski masih belia. Ken menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma harum di udara. Ini adalah malam keberuntunganku malam ini. Haha. Sementara itu, di Gunung Ajaib Suci di benua Moana Utara. Gunung itu suci. Ada 2 gunung suci di benua Moana Utara. Salah satunya adalah Gunung Buzu, di mana pejuang kuat seperti Petani Ilahi dan Zurong tinggal secara pribadi. Yang lainnya adalah Gunung Ajaib Suci. Di tengah Gunung Ajaib Suci adalah sebuah bangunan yang tampak kuno yang merupakan altar utama dari sekte suci-suci yang terkenal. Hampir malam ketika Daryl, Yvette, dan Permaisuri baru saja makan malam di sebuah rumah taman yang tenang di belakang. Sebelumnya di laut, setelah menavigasi selama 2 hari 2 malam, Daryl dan 2 lainnya mengikuti Diana Olsen kembali ke altar utama sekte suci-suci. Seorang murid sekte suci-suci yang normal tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Namun, setelah mempertimbangkan Daryl telah membawa serta istri dan ibu mertuanya, Diana secara khusus mengatur sebuah rumah untuknya. Dalam perjalanan kembali ke sekte suci-suci, Daryl ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana tuannya dan kakak senior memperlakukannya dan luka-lukanya dengan baik, dia memutuskan untuk tinggal di sekte suci-suci sampai energi internalnya pulih sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Selain itu, dia bepergian bersama Yvette dan Permaisuri. Tidak akan ada tempat untuk pergi bahkan jika dia melarikan diri di sepanjang perjalanan. Mendesah. Makanannya sangat mengenyangkan. Daryl duduk malas di kursi, menggosok perutnya yang bulat, tampak puas. Bab 1629. Sudah lama sejak dia makan enak selama periode navigasi laut. Pada saat itu, Permaisuri mengerutkan kening dan memerintahkan dengan tidak sabar, Daryl. Kami sudah selesai makan. Bersihkan meja dengan cepat. Dia adalah Permaisuri, dan putrinya adalah putri. Mereka bangsawan. Wajar jika Daryl yang harus melakukan tugas-tugas itu. Baik, Daryl mengangguk dan tidak mengeluh. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama mereka, dia sudah terbiasa dengan sikap memerintah ratu. Sayang, biarkan aku membantumu. Ketika dia melihat itu, Yvette segera berjalan untuk membantu Daryl membersihkan peralatan makan dan mangkuk. Permaisuri tidak senang saat dia meremas alisnya dan berkata, Yvette, biarkan dia melakukan tugas seperti ini. Ayo mengobrol dengan saya di sini. Meskipun nadanya tidak keras, itu tegas. Yvette frustrasi, tetapi dia tidak bisa tidak mematuhinya, jadi dia hanya bisa berjalan ke arah Permaisuri. Pada saat itu, suara langkah kaki ringan terdengar dari luar. Selanjutnya, sosok ramping masuk. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Orang itu mengenakan gaun putih panjang, tetapi itu tidak bisa menyembunyikan sosok indah mereka. Dia tersenyum manis dan terlihat menarik. Itu adalah Donna Bush, kakak seniornya. Ketika dia melihat Daryl membersihkan meja, Donna hanya bisa menutup mulutnya dan tertawa.
Junior Brother adalah pria yang sangat pekerja keras dan baik. Siapapun yang menikahinya diberkati. Daryl tercengang dan mau tak mau bertanya, kakak senior. Mengapa kamu di sini? Donna mengangguk dan menyapa Permaisuri dan Yvette sebelum dia tersenyum dan berkata, saudara muda, apakah kamu ingat kamu setuju untuk mengajariku teknik meniru? Saya punya waktu luang malam ini. Apakah Anda bisa mengajari saya? Mata Donna penuh antisipasi ketika dia mengatakan itu. Semua orang ingin mempelajari teknik meniru untuk menarik ikan naga gourami. Daryl menggaruk kepalanya dan terdiam. Kakak senior ada di sini untuk mencari saya untuk mengajarkan teknik mimik di malam hari. Apakah itu pantas? Dia tidak bebas. Tepat ketika Daryl memikirkannya, Permaisuri mau tidak mau menjawab dengan nada tegas, Nona Donna, ini sudah larut malam. Kamu bisa mencarinya besok. Dia perlu mempersiapkan saya untuk tidur nanti. Meskipun dia tidak menyukai Daryl, untuk wanita cantik yang begitu dekat dengan Daryl, Permaisuri juga merasakan risikonya. Dia sangat mengkhawatirkan Yvette. Dia selalu tinggal di istana, dan Kasim atau pelayan istana menangani semua tugasnya. Di bawah situasi stres, dia tidak berpikir lebih jauh dan segera mengatakannya. Donna tercengang saat itu. Menantu laki-laki perlu membantu ibu mertua untuk tidur. Adat apa itu? Ini sedikit aneh. Sial. Daryl tidak yakin apakah dia ingin tertawa atau menangis. Dia malu. Permaisuri khawatir kakak senior akan menggantikan posisi putrinya dan karenanya mengatakan itu. Tapi itu sangat tidak pantas. Yvette, yang berdiri di samping, tersipu. Permaisuri tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah ketika dia melihat ekspresi mereka. Dia tersipu dan menggigit bibirnya sebelum dia berkata dengan lembut, maksudku hari sudah larut dan kita harus istirahat. Bab 1630. Pada saat itu, Yvette tersenyum dan berkata, Ibu, ini masih pagi. Biarkan Daryl pergi. Ketika dia mengatakan itu, Yvette tersenyum ke arah Donna dan hampir terkikik. Sejak mereka datang ke altar utama Sekte Suci-Suci, Donna telah merawat mereka. Tidaklah benar membiarkan Daryl merasa bersalah sekarang karena Donna membutuhkan Daryl. Yang terpenting, Daryl telah berjanji untuk mengajari Donna teknik meniru. Dia tidak bisa mengingkari janjinya. Permaisuri tidak mengatakan apa-apa lagi setelah Yvette berbicara. Saat itu, Daryl tersenyum dan menatap Donna sambil berkata, kakak senior, ayo pergi. Daryl bisa pergi dengan tenang karena Yvette sangat pengertian. Saat dia berbicara, dia berjalan keluar. Donna mengikuti di belakang dengan cepat. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel ketika mereka mencapai platform di belakang gunung. Daryl merasa sangat senang melihat pemandangan malam di depan matanya. Dia melihat bulan bulat besar di depannya, langit yang penuh bintang, bukit yang tumpang tindih, awan tebal, dan angin malam bertiup lembut. Dia merasa kagum, seperti berada di surga. Akan sangat bagus jika dia bisa menikmati pemandangan yang begitu indah bersama Yvette. Namun, dia memiliki kakak senior yang cantik bersamanya, yang juga luar biasa. Saat Daryl sedang menikmati waktu, tiba-tiba terdengar suara burung yang jelas dari puncak gunung di antara awan. Kemudian, dua elang besar berputar-putar di udara. Sial, elang apa itu? Daryl tidak bisa membantu tetapi meremas matanya untuk melihat lebih dekat. Dia terkejut. Dia melihat dua elang besar, melebarkan sayapnya yang panjangnya lebih dari 5 kaki. Bulunya berwarna putih salju dan berwarna perak. Sepasang mata elang bersinar terang seperti bintang, terlihat sangat cerdas dan luar biasa. Kedua elang besar itu tampak mirip dengan elang salju yang dimiliki Daryl di alam semesta dunia. Namun, auranya benar-benar berbeda. Daryl tidak bisa menahan napas dingin ketika dia merasakan kekuatan kedua elang besar itu. Mereka adalah kaisar bela diri level 5. Daryl sangat kagum pada saat itu. Sekte Suci-Suci memiliki 10.000 tahun sejarah, dan di mana-mana dipenuhi dengan bakat tersembunyi yang tak terduga. Bahkan binatang ajaibnya sangat kuat. Pada saat itu, Donna tersenyum ringan ketika dia melihat dua elang besar yang berputar-putar di langit tidak jauh dan berkata, saudara muda, apakah kamu tidak terkejut?
Mereka terlihat seperti elang besar, tetapi sebenarnya, mereka adalah binatang ajaib yang sangat langka, yang disebut Silver Wing Eagles. Puncak gunung adalah sarang mereka. Dikatakan bahwa mereka telah tinggal di sana selama lebih dari 1000 tahun. Saat dia berbicara, Donna melanjutkan dengan sedih, dikatakan bahwa 1000 tahun yang lalu, ketika Saint Master masih kecil, dia hampir jatuh dari tebing ketika dia berada dalam pertandingan seni bela diri dengan orang lain. Pada saat yang paling kritis, dua elang besar menyelamatkannya. Setelah itu, guru suci memerintahkan semua murid untuk tidak mengganggu mereka. Karena itu, semua murid menghormati elang sayap perak dan tidak akan pernah mengganggu mereka. Donna benar. Dua elang sayap perak memegang posisi khusus di sekte suci-suci. Bukan hanya murid biasa yang melakukan ini, tetapi bahkan guru 5 altar akan menghormati mereka. Tidak peduli apa, mereka menyelamatkan hidup Saint Master, yang juga master sekte dari sekte Saint Suci. Jadi, itu sebabnya. Daryl menghela nafas ketika dia mendengar itu dan menganggukkan kepalanya diam-diam. Donna tersenyum dan berkata, "Saudara muda, tolong mulai ajari saya teknik meniru." Tentu. Daryl mengumpulkan pikirannya dan tersenyum sambil mengangguk. Dia berkata perlahan, "Kakak senior, teknik meniru yang saya pelajari sangat istimewa. Itu membutuhkan saya untuk menggunakan energi perut untuk menghasilkan suara." Saat Daryl menjelaskan tekniknya, dia mendengar suara dari tidak jauh pada saat itu. "Siapa di sana? Kenapa kamu di sini di tengah malam?" Mereka melihat ke arah dari mana suara itu berasal dan melihat sesosok tubuh bergegas ke arah mereka dengan ekspresi gelap dan arogan. Itu adalah kakak senior tertua, Harvey Wave. "Sial, kenapa si idiot ini ada di sini?" Daryl mengerutkan alisnya ketika dia melihat Harvey. Ketika mereka berada di pulau yang ditinggalkan dan ketika Daryl baru saja menunjuk Diana Olsen sebagai tuannya, Harvey menendangnya. Dia bersikeras Daryl berlutut menggunakan posisinya sebagai kakak senior tertua. Dia terus mengganggu Daryl, dan karena itu, dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Harvey. "Kakak senior sulung." Donna tercengang, dan dia berkata selanjutnya, "Mengapa kamu di sini?" Harvey berkata dengan tenang, "Saya berpatroli di seluruh area. Saya ingin melihat apakah ada murid yang melanggar aturan." Harvey memelototi Daryl dan memarahi, "Darren, apa yang kamu lakukan di sini? Ini sudah larut malam, mengapa kamu tidak beristirahat? Sekte suci-suci kami memiliki aturan bahwa seseorang tidak boleh bergerak di malam hari. Kamu akan menghadapi tembok selama setengah bulan mulai besok dan seterusnya." Sebagai kakak senior tertua, Harvey berhak menghukum siapapun yang melanggar aturan. Sial. Mendengar itu, Daryl langsung murka.